persilahkan untuk kakak pihak terlibat. Alhamdulillah baik. Ini masih menunggu pihak satunya lagi ya? Iya, adik saya. Ada jenengan. Oke, kita tunggulah dalam ya 2 menit. Nanti kalau coba dihubungi lagi kalau misalnya belum bisa. A few moments later. A few moments later. Maaf, telat ini tadi. Oh, siap. Gak apa-apa kan, gak apa-apa kan? Silakan duduk. Tadi macet soalnya di sebelah. Oke. Oke, selamat malam para terduga dan terduga. Di sini sebelum saya buka ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amma ba'du. Selamat pagi bapak-bapak yang di sini. Saya sebagai perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Surya Simanurung SHMH sebagai mediasi bapak-bapak pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk menemani dan memecahkan sengketa kasus pada malam hari ini. Baik, sebelum lanjut pada mediasi, saya ingin berkenalan kepada bapak-bapak sekalian. Mungkin dari bapaknya, kakaknya mungkin. Nama saya Ahmad bin Hasan. Oke. Saya tinggal Murah. Saya terlewat bapak. Ya ada beberapa masalah. Oke, cukup. Perkenalan dulu. Nanti. Saya rumah saya di sini. Saya tinggal di sini. Saya kan yang undang Mas ya. Oke. Ya cuma masalah dari daripada masalah makin panjang, katanya terkait dengan mediasi kesamaan yang katanya lebih berpengalaman gitu mediasi. Jadi ya udah saya ikuti saran-saran warga, saran-saran juga. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang bapak-bapak sekalian ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Jadi mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya sendiri selaku sebagai mediator akan memfasilitasi atau sebagai fasilitator di dalam negosiasi kali ini. Namun sebelum saya memulai tahapan mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan. Yang diantaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua,
saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan pada kali ini. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan tidak akan menyusun kesepakatan akhir, maka diadakan kaukus. Di kaukus itu adalah kedua belah pihak, jadi pihak terkait itu berdiskusi dengan saya, kemudian tanpa ada pihak lainnya. Paham sampai situ? Nah, lanjut langsung saja. Di sini ini yang terakhir. Di sini saya akan membacakan tata tertib pada mediasi kali ini. Jadi sebelum saya membaca tata tertib atau aturan main, di sini saya meminta para pihak mungkin ada usulan untuk tata tertib. Jadi biar kita saling menyepakati ya satu sama yang lain. Ya, jadi mulai mungkin dari Pak Ahmad terlebih dahulu. Mungkin ada usulan atau saran untuk Mungkin nanti lebih kayak kooperatif. Takutnya kan kalau kita biasanya kan kalau udah terbawa emosi jadinya ya suka hilang kendali. Kok kayak nyindir saya kayak gitu itu? Maksudnya apa sih mas? Hah? Tenang mas Jangan gitu kak. Mas Lukman, tenang. Kita belum mulai membacakan, jadi tenang terlebih dahulu. Nggak suka saya sifatnya kayak gitu. Iya. Kayak nyindir banget. Ya sabar. Oke, tadi setelah mungkin sudah menyampaikan, mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan usulan. Ya cepat selesai aja sih. Cepat selesai. Yang penting gimana terserah lah wis. Yang penting kita bisa cepat selesai, cepat pulang gitu. Oke, baik Bapak sekalian, di sini saya akan membacakan peraturan mediasi. Yang pertama, para pihak wajib mengikuti jalannya proses mediasi ini dengan patuh dan saling menghormati. Yang kedua, para pihak dilarang keras menyela pembicaraan dari salah satu pihak yang sedang berbicara. Terus yang ketiga, para pihak juga dilarang menyerang secara fisik maupun perkataan, apalagi perbuatan. Yang kelima yang disampaikan tadi adalah kooperatif dalam proses mediasi kali. Mungkin langsung saja. Untuk memulai mediasi pada malam ini, bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Ahmad terlebih dahulu? Bagaimana? Oke, bismillah. Kita mau membaca di kemarin. Saya sekarang sudah tahu entah dari mana tahunya. Saya menjual mungkin ada apa ya? Sebenarnya ini cuma ya untuk memberikan baik, berarti Bapak tadi menyampaikan bahwa menjual tanah warisan itu demi kebaikan bersama. Oke, lanjut. Kemudian untuk
untuk Bapak Lukman menyampaikan, silakan. Dan saya agak heran kebaikan apa coba? Kalau saya ngerjain sendiri loh. Untung aja saya tahu. Kalau saya nggak tahu itu udah nggak tahu kemana uangnya kan. Kalau saya, jadi permasalahannya di sini itu udah jelas. Itu tanah waris. Ya emang Bapak itu kan tinggalkan nggak cuma tanah itu aja. Mas, mungkin nadanya gitu ini biar tidak membuat gaduh. Maaf ya Mas. Ya. Jadi Bapak itu kan sebenarnya kan meninggalkan tanah itu nggak cuma tanah warisan dari kota itu aja. Teman-temannya itu strategis banget ya. Tanah kota, lahannya juga luas gitu kan, lumayan. Bapak tinggalkan memang sebenarnya kan ada 2 hektar sawit kan kalau nggak salah itu saya lupa juga. Itu memang udah dibagi sebenarnya. Jadi beberapa warisan juga udah dibagi. Tapi menurut saya kenapa? Ya walaupun ini sebenarnya yo nggak kecil juga ya nggak besar juga gitu. Soalnya saya juga udah dapat jalan sebelumnya. Ini kenapa? Tetangga saya itu kok tiba-tiba itu tidak ada penjelasan apa-apa, nggak ada penjelasan apapun, tiba-tiba kok kejual gitu. Ya untuk saya tahu. Dia bilangnya saya apa coba? Disewakan dari zaman Bapak. Dia bilangnya itu ke saya, oh tanah ini disewakan, makanya belum bisa kita berwaris. Bilangnya gitu. Ya untung saya tahu. Ya nggak usah tahu dari mana, tanya dari mana saya tahu ya. Terus memang untungnya saya tahu, saya tanyakan. Dia ngaku. Emang bangsa dia itu. Harus sabar. Kayak gitu itu gimana coba? Jadi sebenarnya saya udah muak ya kayak gitu itu. Harusnya ya kita dibagi gimana gitu, nggak asal jual kayak gitu. Itu aja sih. Jelas ya di sini Mas ya. Iya. Permasalahan itu jelas. Jadi Bapak mengatakan bahwa si Pak Lukman ini menjual tanah hasil waris dari Bapak dengan itu tanpa kejelasan. Ya, jadi kan dia tuh jual seenaknya dia gitu loh. Jadi alasannya itu disewakan. Ya, dia itu mau bohongi saya, bilangnya itu disewakan. Oke. Padahal sebenarnya gila orang. Baik, berarti Bapak artinya sangat kecewa dengan. Wah, ya jelas lah Mas, kalau usah ditanya wis jelas banget. Kok. Baik, untuk itu kita mendengarkan kembali jawaban atas dari Bapak Lukman. Sebenarnya saya mohon maaf. Nah sejujurnya ini kan sudah saya bilang kebaikan apa sih? Sebentar. Kebaikannya itu gimana? Bapak, sebentar. Ini karena tadi kita sudah ada perjanjian untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Mungkin sabar terlebih dahulu, menunggu ya. Lanjut. Mungkin silakan dilanjut Pak. Ya pertanyaannya itu mungkin apa yang saya usahakan itu mungkin adik saya belum merasakan, tapi nanti insya Allah suatu saat pasti akan merasakan. Mungkin tidak saat ini, tapi saya yakin usaha saya untuk menjual tanah tersebut, ya meskipun saya mengakui bahwa menjual tanah sepihak ini salah saya, tapi kan pada intinya tadi untuk kebaikan kami berdua. Jadi mungkin adik saya saat ini belum merasakan, tapi semoga nanti merasakan. Ya baik. Jadi Bapak berharap untuk walaupun memang di sini Bapak tidak mengasih tahu kepada Pak Lukman ini menjual tanahnya, akan tapi Bapak ingin berbuat yang terbaik gitu nih buat keluarga, buat Mas Lukman juga gitu nih. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Lukman sendiri bagaimana tanggapan?
tanggapan lu dia? Ya jelas lah, dia itu nggak ngasih tahu apa-apa. Tujuan dia itu apa? Siap, siap. Masalahnya kan di sini tuh ya Mas ya. Itu juga dibuka jelas. Kalau ya aturan ya, memang dibuka lah ini tanahnya kan 1 hektar dibuka setengah-setengah. Jelas. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya Mas ya, dia tuh nggak ngasih jawaban apa rasanya kebaikan dari mana coba? Saya itu agak kecewa sebenarnya. Ya udahlah, udah saya jelaskan tadi juga kan. Iya, benar. Jadi kalau tanggapan saya menurut kakak saya kayak gitu, dia nggak ngasih penjelasan cuma kebaikan itu ke depannya apa? Oh kok Mas? Sabar, tenang, ikuti aturan mainnya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan. Jadi Bapak Lukman ini berharap untuk meminta kejelasan. Iya, saya minta kejelasan itu gimana? Oke. Minta kejelasan terkait Pak Ahmad untuk ini bagaimana gitu kan? Mungkin di sini saya sudah mendapatkan topik di dalam kasus ini, jadi saya akan mendefinisikan permasalahan yang bapak libatkan di sini. Yang pertama ialah mungkin hubungan baik. Jadi di sini kan hubungan baik sama kakak dan adik ini kan masih satu darah. Nah, jadi harapannya hubungan baik ini dapat terlaksana dengan baik-baik saja, tidak ada perselisihan atau pertengkaran gitu ya. Mungkin yang kedua ialah di sini kejelasan harta waris itu. Kejelasan harta waris itu. Jadi ya Pak Ahmad tadi menyampaikan bahwa tidak ada kejelasan di situ. Jadi di sini mungkin saya akan memfasilitasi kejelasan itu gitu. Kejelasan harta waris. Terus yang ketiga tentu pembagian harta waris. Ini sangat penting. Ini yang saya tunggu. Nah, mungkin untuk mungkin dari yang pertama ya, dari hubungan baik terlebih dahulu. Hubungan baik. Mungkin dari Bapak bagaimana? Maksudnya apakah setelah mungkin di dalam perkara ini mungkin hubungannya baik-baik saja atau tidak? Yang jelas kalau karena permasalahan ini ya, hubungan kita berdua ini yang buruk ya. Saya tahu sebelumnya saya tahu ya nggak ada masalah ya, karena nggak ada permasalahan di situ. Jadi nggak ada yang saya tuntutin juga yang buat saya masalah sama kakak saya. Tapi karena saya tahu kan kalau misalnya kakak saya itu, ya saya merasa gimana sih Mas? Kayak dia apa ya? Dihianati, dibohongi kan. Jadi saya sakit hati. Langsung hubungan kita ya memang merenggang banget seperti itu. Cara sapa dan sebagainya. Jadi di sini Bapak berharap ingin kembali gitu, ingin kembali membaik keadaannya. Mungkin karena kasus ini jadi mungkin memburuk hubungannya. Ya jadi Bapak berharap kan seperti itu, berharap membaik gitu kan. Coba Mas saya tanya. Gitu. Baik, coba Mas Ahmad mungkin menyampaikan. Ya namanya keluarga itu kan apa ya, hubungan antar keluarga itu kan harusnya idealnya kan entah itu ada sengketa atau permasalahan ataupun kan ya kita harus saling memaafkan gitu. Ya harapannya saya mungkin permasalahan ini terselesaikan, saya di rumah saya bisa memberikan dampak positif. Jangan sampai karena perselisihan ini kita nggak bisa
hidup normal, maksudnya apa namanya, masih ada unsur-unsur negatif, apalagi unsur hati ya. Kalau kita takutnya kalau main hati itu biasanya keberlanjutan, nah takutnya dibawa sampai penyakit. Benar. Mungkin itu aja. Nah, jadi mungkin bapak-bapak di sini ingin mengharapkan kembali mengharapkan hubungan yang lebih baik lagi, khususnya lebih sifatnya kekeluargaan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan gitu. Ya kalau masalahnya selesai saya mungkin bisa. Ya, saya harap tidak seperti itu. Oke, mungkin itu ya, maksudnya hubungan baik kan mungkin setelah kasus ini mungkin hubungan baik kembali gitu kan pada bapak-bapak sekalian. Terus yang kedua mungkin tentang kejelasan harta waris. Nah, ini mungkin sangat-sangat penting ya menyelesaikan kasus ini. Mungkin dari Pak Ahmad dulu kejelasan harta waris. Boleh nggak misalnya saya tanya adik saya, Boleh. apa namanya, sejauh mana tahu harta waris sama bapak itu diserahkan? Jangan dijawab dulu, saya yang nanti memberikan waktu kepada Bapak Lukman. Mungkin lanjut apa lagi? Cuma itu aja ya, coba apa namanya, saya kepingin tahu aja sejauh mana adik tahu tentang apa harta waris bapak yang diwariskan. Mungkin itu mungkin tanggapan dari Bapak dipersilakan. Tanggapan dari Pak Ahmad Sejauh mana ya? sejauh mana nih? Maksudnya sejauh mana atau gimana Mas? Mau closing gimana? Jangan tanya sejauh mana saya tahu harta waris. Yang saya tahu yang sudah dibagi itu kan. Oke. Harta yang apa 3 hektar itu kan, hektar apa namanya sawit. Wait, sama dua tanah. Iya. 2 hektar tanah. Sama yang ini. Oke. Jadi ini kan saya baru tahu. Jadi ya tahu saya harta itu. Apa senang jual yang lain juga? Sebentar, tenang Bapak, tenang, jangan emosi. Gitu. Ya jadi setahu saya ya itu aja Mas. Mungkin sebelumnya lanjut, saya paham. Mungkin Bapak tengah emosi, emosinya meletup-letup. Mungkin harap sabar, karena ini kalau misalnya kita berbicara dengan marah-marah itu tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan mengungkapkan masalah kembali. Mungkin harap sabar, tenang ya. Tadi mungkin tanggapan dari kejelasannya. Ya jadi saya tahunya cuma itu aja gitu. Gimana? Kejelasan Ya. yang bagaimana mungkin? Oke. Silakan. Tentang kejelasan ini ya, kejelasan ini maksud saya tanya itu berarti sudah jelas, artinya ya harta waris bapak itu seperti itu, apa yang diwariskan, dan kita sama-sama tahu bahwasanya yang diwariskan itu jadi tidak berubah. Nggak mungkin bapak itu ngasih harta apa warisan itu sembunyi-sembunyi, jadi tahu bukan saya jual yang lain misalnya. Mungkin karena kasus ini akhirnya kita emosi gitu kan. Ya untuk kejelasan sebagaimana yang adik saya jelaskan tadi, insya Allah sudah jelas. Kami kita berdua tahu itu harta waris bapak, tidak ada tambahan lagi, apalagi kepada saya secara khusus ya bapak ngasih saya warisan secara itu tidak ada. Insya Allah itu sudah jelas. Oke, baik. Nah, tadi mungkin Bapak di sini berharap bahwa sudah jelas kejelasan tadi, sudah juga dibagi gitu kan antara warisan Bapak tadi. Mungkin Bapak bagaimana? Apa yang ini? Tanggapan tadi mengenai sudah jelas gitu. Ya kalau memang kalau lihat dari permasalahan ini ya Mas ya sebenarnya ya saya jadi ragu. Mungkin ada harta lain yang disembunyikan kakak saya kan. Tapi ya udahlah kita anggap aja ini memang harta kakak saya ini dan dia disembunyikan hanya satu itu tadi yang dijual gitu kan. Yang bohong ke saya cuma itu gitu. Jadi ya udahlah kita anggap itu aja. Jadi kalau kejelasan harta waris memang ya udahlah itu jelas. Suratnya juga ada sebenarnya. Gitu. Jadi di sini Bapak berharap mungkin
kejelasan tadi gitu kan, maksudnya sudah jelas juga, sudah ada surat-suratnya. Memang kata bapak memang itu. Oke. Jadi mungkin kedepannya tidak ada lagi misalnya ada yang misalnya tadi bapak sampaikan ada yang mungkin ada yang disembunyikan, tidak ada lagi gitu. Ya saya anggap aja nggak Ya, ada lah. oke. Soalnya kan ya biar apa ya, berusaha sudon kan ya, sama kakak sendiri. Ya walaupun udah kebongkar satu, nggak tahu yang lain, tapi ya kita anggap aja memang satu. Baik, kita lanjut kepada permasalahan ketiga, yaitu pembagian harta waris. Ini mungkin tadi yang disampaikan Bapak Lukman ini sangat ditunggu-tunggu nih. Ya ini emang yang saya ini emang. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ahmad terlebih dahulu untuk pembagian harta waris ini bagaimana? Oke, untuk ini karena saya mengaku yaitu saya mengusulkan untuk memberikan Hartanya. maksudnya apa yang sudah saya jual hartanya akan senilai dengan apa yang saya kasih. Maksudnya gimana itu? Sebentar Mas, jangan dipotong terlebih dahulu, biarkan Mas Ahmad berbicara. Mungkin silakan. Dengan tanah itu saya jual setelah dapat adalah nanti saya kasih mungkin nanti saya berikan hasil penjualan itu kepada tidak mungkin kan ini tanah sudah terjual masa saya berikan saya kasih uang lah ke jadi di sini Bapak ingin memberikan harta, maksudnya kan tanah tadi kan sudah dijual, maksudnya bagaimana lagi cara mengembalikannya kan nggak bisa dikembalikan kan. Nah itu mungkin Bapak di sini berharap ingin memberikan harta saja untuk mengganti istilahnya gitu nih. Baik, mungkin dari Bapak Lukman bagaimana? Enggak sih, saya tetap mau tanah. Kita mau tanah gitu. Tetap mau tanah. kemana kan? Sebentar Mas. Ini Salah dulu. dia lah, ngapain jual-jual Baik. Mungkin gini ya, tadi seperti kesepakatan awal, mungkin jangan tadi kan sudah jelaskan bahwa poin ketiga tadi tidak menyela orang lain berbicara. Mungkin Bapak juga ini mungkin saling menghargai satu sama lain terlebih dahulu. Nanti ketika saya memberikan penjelasan silahkan dijelaskan, jangan memotong pihak yang lain. Oke. Baik, Saya lanjut ya? Saya lanjut. Saya mau tanah. Jelas. Gak bisa kalau diganti kayak ganti uang. Sabar. Benar. Nadanya agak Saya mau tanah. Jelas saya minta saya nggak mau ganti uang. Terus lagi itu hasil penjualannya itu ada surat-surat itu jelas dan bisa dicabut. Mungkin tadi Bapak berhadap di sini tetap maunya tanah gitu ya. Jelas. Dan sudah jelas sertifikatnya sudah jelas. Saya tanyanya kakak saya, Iya. itu jelas nggak sertifikat penjualannya, dijualnya harga berapa? Oke, siap. Baik, mungkin ada tanggapan kembali. Ya untuk tanggapan termasuk tadi sudah ada memang sertifikat, tapi kan tanah itu kan sudah dijual. Kalau misalkan kita ambil lagi, dibeli lagi, otomatis kan butuh waktu lagi. Itu permasalahannya. Adik saya mau apa enggak nunggu lagi? Enggak, saya minta. Ya, sebentar Pak, sebentar. Ini karena mungkin lagi berbicara. Tolong didengarkan baik-baik. Ya. Baru saya kasih kesempatan bagi. Ini masalahnya tanahnya sudah terjual. Masa saya beli lagi? Mending kalau misalnya kepingin tanah itu dibuat
apa namanya bangun rumah. Misalnya adik saya kepingin bangun rumah, ya saya kasih uang beli tanah lagi. Apa bangun rumah kan bisa. Kalau harus tanah itu kan, gimana mau udah terjual kok. Jadi tetap Bapak ingin memberikan harta pada Pak Lukman sebagai inti baik. Mungkin ada satu kata lagi dari Pak. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan juga bagaimana sudah jelas gitu loh tanahnya. Sehingga sertifikatnya ada segala macam. Mungkin Bapak ingin menyampaikan. Saya minta ini sih, nominal beli jual di harga berapa? Itu ada nggak? Kayak apa nota ya? Nota penjualan itu ada. Saya mau minta ini. Apa namanya? Dia jual berapa? Biar saya tahu juga nih. Oke. Baik. Mungkin Bapak yang di sini ingin mengharapkan, maksudnya mengetahui gitu. Berapa jumlah uang yang telah dijual gitu. Iya, dijual harga berapa? Dapat berapa gitu kan? Jualnya harus jelas. Mungkin Bapak tadi sudah dengar bagaimana Bapak Lukman, mungkin bisa disebutkan apa Oke, nominal. untuk nominalnya saya beritahu ya. Ini ada notanya. Oke. Jadi saya sertifikat nota semuanya sudah dinotaris. Mungkin Bapak bisa melihat. Iya. Nah, mungkin Bentar, kan ini udah jelas ya, sudah saya jual dengan harga segini. Nah, saya harap adik saya mau apa namanya dengan apa namanya harta segitu saya kasih semuanya, nggak ada yang saya bagi. mungkin bagaimana Bapak sudah melihat nominal dan melihat juga nota-notanya. Mungkin Bapak bagaimana? Enggak. Saya tetap mau tanah sih. Tetap mau tanahnya. Enggak mau nominalan. Enggak ada. Oke Pak. Mungkin Bapak di sini sekalian mungkin masih ada yang ini, mungkin kita lanjut kepada sesi berikutnya nih. Siapa? Sesi Kaukus. Oh, iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi awal, jadi Kaukus ini adalah mungkin penyampaian masalah-masalah yang mungkin masih dipendam oleh para pihak, para bapak-bapak ini untuk nanti diselesaikan bersama mediator ya, sama saya ini mungkin itu. Udah paham? Paham. Mungkin langsung saja untuk menyelesaikan Kaukus ini mungkin dari Pak Ahmad terlebih dahulu. Jadi Pak Lukman ini mungkin ke belakang terlebih dahulu, mungkin biar kita empat mata gitu sama Pak Ahmad. Keluar gitu. Silakan. Mungkin kita masuk pada sisi Kaukus yang dimana tadi sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak kan ini yang 1-2 kan, satu ini tentang hubungan baik sudah selesai, yang kedua tentang kejelasan harta waris juga sudah selesai, yang ketiga ini mungkin masih agak sengkau. Nah, ini mungkin Bapak mungkin ada apa namanya masalah dan masuk mata yang belum terselesaikan. Tentang harta warisnya. Oke. Sebenarnya warisan bapak itu kan tentang tanah itu ya. Itu sebenarnya saya jual untuk bisnis saya. Jadi saya punya bisnis. Pada Allah di karena pandemi ini bisnis saya merugi. Akhirnya saya punya inisiatif. Ya mungkin ini kesalahan saya nggak memberitahu ya. Jadi apa namanya saya jual tanah tersebut untuk menutupi kerugian bisnis saya. Oke. Nah, sebenarnya tujuan bisnis saya ini juga toh buat keluarga di rumah, termasuk adik saya. Adik saya ini gimana ya? Orangnya itu gimana? Ini
usahanya untuk apa ya, untuk menghidupi diri sendiri pun nggak ada. Jadi tergantung kepada saya. Kalau misalnya bisnis saya nggak jalan, untuk makan dia nggak ada juga otomatis kan. Jadi ya inisiatif saya menjual tanah tersebut, toh itu juga buat adik saya, nggak mungkin buat orang lain. Tanah saya cuma bisnis itu ya. Tapi untuk informasi ini mohon karena kita mungkin sensitif ya, jadi mohon tidak. Jadi begini, jadi Bapak kedepannya berharap bahwa tanahnya yang tadi dijual itu untuk menutupi utang-utang utang bisnis, toh juga apa namanya uang hasil dari penjualan tanah ini untuk menghidupi juga adiknya ya mungkin. Nah saya mau nggak mau karena tanahnya sudah terjual, lebih baik kan saya kasih uang, karena uang kan kalau tanah kan mungkin ya untuk jangka panjang. Kalau uang kan bisa untuk macam-macam. Kalau misalnya tergantung dia butuhnya apa. Kalau dengan uang kan bisa terpenuhi. Jadi Bapak beranggapan bahwa ya ini juga selain juga buat bisnis, ini juga buat memenuhi keluarga dengan terutama si adik. Oke, baik. Mungkin itu fokus kita berdua dari Pak Ahmad. Mungkin selanjutnya dari Pak Lukman. Mungkin Bapak sedikit bersama mungkin Pak Lukman mungkin monggo masuk ke ruang mediasi. Silakan dulu Pak. Baik, tadi sudah kita sudah melakukan sesi kaukus bersama Pak Ahmad. Mungkin gantian kepada Bapak Lukman untuk menjelaskan. Tadi kan sudah Bapak tetap kekeh ya, dengan ingin mempertahankan tanahnya. Nah itu bagaimana, mungkin ada masalah dari yang dipendam dari Pak Ahmad? Nggak ada. Jadi ya sebenarnya memang ada masalah. Ya sebenarnya, tapi saya nggak mau kalau saya tahu. Kalau saya tahu pasti outputnya coret dari kaki kan. Gitu. Jadi sebenarnya saya tuh utang. Jual land. Ya sebenarnya ya karena masalahnya juga saya yang mulai cacar ya, kalau ternyata itu memang nggak baik. Saya tahu kakak saya melakukan orang itu, maka saya tahu masalah saya memang bisa jadi saya perjanjian saya sama teman saya kemarin itu ini masalah dia minta tanah, kan saya bilang dia minta tanah gitu. Terus tapi masih disewakan atas nama orang lain, makanya saya tahu maka saya yang jumpa, maka saya nggak mungkin juga, maka saya masih sendiri, terus saya berkata, banyak yang saya tanggung itu kali tanggung, tahu nomornya, nanti coba cari, misalnya kamu bisa kasih tahu. Mungkin atau mau saya telepon dulu teman saya gitu. Oh boleh lah. Ya selesai. Soalnya sebenarnya kalau misalnya kamu itu gitu ya, coba kita tanyakan misalnya kalau tadi uang kecil ada tanahnya, bukan kakak saya kan jadi gini, mohon maaf, jadi kan begini, tadi kita berdiskusi dua ini, tadi kan ngomong kan udah dijual. Maksudnya kalau misalnya dikembalikan juga kan bisa cuman tunggu lama sekali kan urusannya panjang. Nah mungkin ya sebenarnya saya paham juga kalau misalnya nggak mungkin juga gitu, tapi datang saya sudah tentu
Saya telepon dulu ya Mas. Oke, monggo. Kayak biar kita selesai. Halo, assalamualaikum. Yan. Iya. Jadi ceritanya, coba sih ceritanya. Engkau tak ceritanya dewa. Pokok intinya ini apa namanya? Tanah itu dijual mbak masku. Jadi tanah itu dijual. Nah, jadi ini gue kan, kamu gitu naik tuh. Cuma jangan ngomong jual karo ke dewe. Iya, iya boleh tekan di duit lembar. Kamu apa? Kamu apa tenang? Dia tak tambah lah 55% kamu apa wis kau tambah. Yo, tapi paling nggak langsung, yo paling kita cicil sedikit. Yo paham lah. Kau ada diskusi nah, tapi kamu apa duit kan? Ya wis lah. Oke. Oke mas. Baik, bagaimana dari teman Bapak? Jadi kata teman saya sih nggak apa-apa. Jadi ya udah gitu. Beruang aja gitu. Langsung mas aja. Jadi Bapak berharap ingin uang saja gitu kan, Iya. ketimbang Kalau urusannya dia. Baik. Mungkin untuk Pak Ahmad mungkin kembali ke ruang sidang kita akan Baik, terima kasih kepada bapak-bapak yang tadi yang sudah ingin menjalankan sesi kaukus pada malam hari ini, pada mediasi kali ini. Jadi di sini saya membuat kesimpulan nih. Tadi di sesi kaukus ini tentang yang ketiga ini tentang pembagian harta waris. Nah, tadi Bapak Lukman menyampaikan bahwa ya udah diganti uang saja. Alhamdulillah. Toh kalau misalnya ingin tanah kembali itu susah, maksudnya harus nyari tanah lagi segala macam itu kan susah sekali gitu, repot malah urusannya panjang. Nah mungkin dari Bapak bagaimana? Ya alhamdulillah mau menerima ya, semoga mungkin nggak langsung ya, mungkin bertahap ya, nggak lama juga, nggak seperti kayak jual tanah. Nggak lama, mungkin bertahap sesuai nanti saya kasih sesuai nominal yang tertera. Baik, jadi alhamdulillah gitu nih, akhirnya mau tanah mau uang gitu nih, uang tunai untuk mengganti tanah tersebut. Nah di sini baik di sini karena mungkin yang ketiga ini yang permasalahan ketiga tentang pembagian harta waris sudah selesai. Jadi di sini saya mediator menyimpulkan kembali permasalahan yang dari awal. Yang pertama mungkin dari hubungan baik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga, setelah dari kasus ini diharapkan bapak sekalian ini menjalani hubungan dengan baik, Amin. dengan saling support, adik kakak juga kan, satu keluarga gitu, oke. Ya mudah-mudahan inilah tetap baik, tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua tadi soal kejelasan harta waris. Ya, tadi sudah jelas juga jelasnya harta warisnya ini milik siapa itu kan sudah dibagi juga nih. Terus yang kemudian yang ketiga tentang pembagian harta waris yang bagaimana tadi setelah disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Ahmad sepakat untuk uang tunai saja. Iya. Uang tunai saja. Kemudian itu terus untuk hal ini mungkin dari permasalahan kan sudah jelas gitu kan, sudah terselesaikan, negosiasi kita sudah sangat panjang, sudah sangat emosi lah dari kedua belah pihak. Bapak sekalian ini mungkin bisa untuk berjabat tangan nih untuk kembali mempererat hubungan gitu kan. Nah seperti itu. Nah mungkin itu yang saya sebagai mediator
mungkin ada salah kata atau perbuatan yang tidak enak di hati, mungkin saya minta maaf atas diri saya pribadi. Dan buat kalian bapak-bapak di sini, adik kakak, mudah-mudahan senantiasa urusan-urusan kalian lancar. Amin. Dan tidak ada masalah-masalah yang sampai membawa ke ruang mediasi gitu. Mungkin itu dari saya selaku mediator bapak-bapak sekalian. Mungkin kurangnya kata saya mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anjay. Mari.